Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih bersama jamaah dari Purbalingga ya Bu ya. Betul ya Pak ya. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Makasih banyak. Dan juga jamaah Islam itu Indah di rumah yang rahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Sebelum kita lanjut. Kita lihat lagi sebuah video tayangannya tentang Israel. Laknatullah nih. Kembali lagi bombardir Gaza. Ini di tayangannya. Warga dan tim penyelamat terus berusaha mencari dan mengevakuasi korban yang tertimbun puing-puing bangunan setelah serangan udara Israel menghantam rumah di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu. Seorang kerabat korban mengatakan serangan itu membuat sedikitnya 25 orang terperangkap di bawah reruntuhan, termasuk perempuan dan anak-anak. 2 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup, sementara sisanya masih dalam proses pencarian. Serangan Israel juga menghantam tempat penampungan warga Palestina di dekat Han Yunis, jalur Gaza Selatan. Seorang warga Palestina mengaku frustasi dan putus asa menghadapi keadaan saat ini. Ya ini Masya Allah ya ujian buat saudara-saudara kita di Palestina ini ya. Katanya nih memang bicara masalah ujian ini sebenarnya Allah mau mengangkat derajat. Tapi banyak orang yang dikasih ujian sama Allah ini justru bukannya mencoba menyelesaikan ujiannya atau diluluskan dari ujian tersebut. Justru malah menjauh dari Allah nih Ustadz Syam nih. Tapi sebenarnya katanya kalau kita ingat-ingat lagi kata guru-guru kita ujian dari Allah itu adalah sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tapi pertanyaannya kalau sayang kenapa sih Allah kasih kita susah? Kenapa sih Allah kasih kita ujian? Kenapa nggak yang enak-enak aja gitu Katanya ya kan? sayang. Katanya sayang. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman serta para alim ulama guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah telah menjanjikan kepada manusia di dalam surah Al-Ankabut ayat 1, 2, 3 ini bahwa ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah beriman tidak akan diuji? Justru ujian itu datang kalau sudah daftar, kalau sudah login, kalau sudah daftar subhanallah barulah ada ujiannya. Kalau masuk Islam, login Islam ada ujiannya. Ujian wajib sholat 5 waktu, ujian puasa Ramadan, ujian mau mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau sampai hartanya, ujian naik haji bukan keluar negeri dahulu tapi keluar negerinya ke Mekah Madinah dulu subhanallah. Maka ujian-ujian itu pasti akan datang setelah daftar. Kalau sudah beriman barulah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Wala ya'lamannal ladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Tujuannya untuk apa? Bukan karena Allah enggak sayang, tapi untuk membuktikan manusia mana yang benar-benar beriman. Jangan sampai ada uang abang disayang, tak ada uang abang jangan sampai keimanannya ibarat seperti itu. Kalau lagi dikasih yang enak-enak sama Allah mau sholat. Kalau lagi dikasih usahanya lancar mau ibadah. Tapi giliran dikasih sedikit ujian tidak mau lagi sholat. Dikasih penyakit sedikit aduh langsung menyalahkan Allah. Kenapa saya sakit? Padahal ada nabinya Allah yang sakit. Ada nabinya Allah nggak punya harta sama sekali. Ada kekasihnya Allah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang semua ujian hidup beliau rasakan ada. Padahal
paling dikasihi sama Allah, Habibullah, Habibur Rahman, tapi ujiannya banyak sekali. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Ada yang Apa maju. sih? Enggak, kalau udah maju berarti Ya. ini kesempatan Ustadz mau nanya sama jamaah. Iya Sebelumnya dong. kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan berdiri. Silakan boleh berdiri Pak, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutaryo. Saya dari Majelis Taklim Al-Fatah Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk tangan. Mohon izin, Alamatnya hafal, makanya dia nggak pernah nyasar pulang. Iya. Maaf ya Pak, Iya. izin. Kali Pak ini Sutaryo. saya yang nanya sama Bapak. Oh, iya. Bapak yang jawab. Oke. Pak, kira-kira menurut Bapak, ada nggak tanda-tanda orang yang sudah jauh dari Allah? Ciri-ciri. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya, Ya. yaitu sudah tidak mau melaksanakan perintahnya. Oke. Ada lagi yang lain Pak? Ada lagi yang lain? Itu aja. Perintahnya tuh banyak, luas. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, Termasuk berbuat syirik. Oh, berbuat sirik. Berarti itu orang ciri-ciri orang yang sudah jauh dari Allah. Itu menurut saya. Oh iya, Itu tepuk menurut tangan Pak dulu. Sutaryo. Iya. Emang ada ciri-cirinya, jelasin Ada dong. dong. Mohon izin Ustadz Maulana silakan. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ada ciri-ciri orang yang mulai jauh dari Allah. Betul tadi Bapak. Tepuk tangan betul Bapak tadi. Luar biasa. Ciri-cirinya sudah tidak ada rasa bersalah saat meninggalkan ibadah. Kan gini. Kalau sudah, kenapa aku nggak enak, belum makan. Tapi bayangkan kalau orang berkata, gelisah kalau belum sholat. Ada nggak perasaan gelisah kalau tidak sholat? Berarti itu ciri-ciri orang yang dekat sama Allah. Tapi kalau ternyata tidak ada kegelisahan, padahal dia belum sholat. Nah, kalau kita ada perasaan bersalah, perasaan tidak enakan kalau belum sholat, itu pertanda kita masih dekat sama Allah. Itu ada namanya kegelisahan. Kemudian ini orang-orang yang meremehkan kebaikan, sedikit gampang doang, tenang. Lalu menunda-nunda kebaikan akhirnya nanti tidak dilakukan. Maka ciri-ciri orang yang dalam hal ini astagfirullahaladzim, udah jauh dari Allah, sudah tidak ada perasaan dengan kebaikan-kebaikan itu. Malah tidak ada ketakutan atas dosa. Pernah lihat kucing? Kucing Bu, yang dikasih makan. Dia makan kan? Tapi kalau kucing itu mau mencuri ikan, kucing aja tahu yang mana baik, yang mana salah. Kucing aja loh. Kalau kucing mau ambil dikasih ikan, tapi kalau dia mau mencuri, ngendek-ngendek itu nggak ada suara. Jadi dalam hal ini harus ada ketakutan akan dosa. Kalau orang sudah tidak peduli, diembat aja, nggak ada perasaan bersalah, itu hati-hati. Dan yang paling bahaya adalah sudah malas mau mendengarkan masukan. Tidak mau lagi dengar nasihat. Itu jauh dari Allah. Makanya saya salut. Jauh-jauh datang dari mana Bu? Berarti ini sudah dekat sama Allah karena mau datang. Masya Allah, amin. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio. Mewakili yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini Ibu, aduh Masya Allah senyumnya sumringah. Ibu boleh maju ke depan Ibu. Iya silakan Ibu perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samidah dari Ibu Samidah. Majelis Taklim Al-Fatah Kalikajar, Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah, tepuk tangan dong. Mau curhat apa Ibu? Pada Pak Ustadz, Iya. saya mau curhat. Diri saya didolimi oleh keluarga.
Tapi yang dolimi itu tidak minta maaf kepada saya sebab saya sampai sakit hati. Namun aku mempunyai hati yang baik, memaafkan biarpun yang mendolimi itu tidak minta maaf. Oke. Kami tanya hukumnya bagaimana Ya. dan bagaimana cara menghilangkan aku kalau ketemu Menghilangkan ibu, menghilangkan. hati yang sakit. Oh sakit hatinya Iya. ibu, Iya. menghilangkan aku berarti ibu dihilangkan, jangan. Kalau melihat orangnya yang mendolimi Oke, masih Ibu, sakit hati. mohon izin Ibu, nun sewu Bu ya. Sebelum lanjut nih, kan orang merasa dizolimi kadang-kadang atau terzolimi nih, zolimnya boleh lebih spesifik nggak diapain sih Bu? Sampai merasa terzolimi? Aku kan ikut suami. Suami pernah jadi pimpinan desa. Aku seorang PNS. Aku mengikuti suami, tidak ikut saja. Tapi kan aku punya sangu, bekal. Ya, tapi oleh keluarga saya, aku ditolimi. Mbak Yu, kamu kok kesininya tidak membawa apa-apa. Aku sakit sekali. Masya Allah. Ya, bagaimana hukumnya? Ya. Dan aku kepengin hatinya. Lebih plong. Iya. Iya gitu ya Bu ya. Iya. Oke, kita tanya guru kita dari Habib Usman dulu, silakan dijawab. Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingatlah, takutlah kalian terhadap doa-doa orang yang terzalimin. Doanya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hijab dan tidak ada batasannya dan tidak tertutup oleh apapun. Sampai kepada Allah dan dikabulkan doanya oleh Allah. Tentunya di sini kalian harus minta maaf terhadap manusia siapapun yang telah kalian dengan ucapan kalian menyakitinya, dengan lidah kalian menyakitinya, dengan ketikan kalian menyakitinya, atau dengan telepon kalian, atau dengan mulut kalian langsung, atau dengan kalian menghibahkan kepada orang lain atau siapapun sehingga orang tersebut sakit hati, maka wajib kalian minta maaf karena ada hablum minan nas di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ibu kalau mau dapat pahala yang besar dari Allah, ibu ikhlaskan. Faman afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang ikhlas, yang memaafkan, yang dia lenggowo, bahasanya itu legowo, udahlah biar Allah sajalah yang menilainya dan Allah lah yang mengaturnya. Saya maafkan, sengaja ataupun tidak sengaja perbuatan orang tersebut dia ikhlas memaafkannya, maka kata Allah apa dalam Al-Quran? Allah kasih surga buat ibu. Surga itu gak gampang. Jadi maknanya adalah ibu tenangkan diri ibu. Allah Subhanahu wa taala aja difitnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam aja difitnah. Allah dibilang punya anak, Rasulullah dibilang gila, penyihir dan lain sebagainya. Apalagi kita manusia. Kita pasti diomongin, baiknya kita aja jadi buruk di mata orang. Niat baik kita aja bisa jadi buruk di mata manusia yang lain. Kita berbuat apapun aja bisa dipandang jelek walaupun benar. Jadi terserah orang mau baik, mau tidak baik, mau ngomongin, mau gibahin, mau adu domba dan lain sebagainya. Biarkan mereka, urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sebagai hamba Allah memaafkan dan semuanya serahkan kepada Allah. Kita sama-sama hambanya Allah. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allah Tuhan kita semua. Siapapun sama. Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Oleh karena itu, ibu ikhlaskan. Ibu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diomongin pahala yang besar buat saya. Saya diomongin, saya bisa angkat tangan, saya doa anak saya menjadi anak soleh soleha. Suami saya menjadi suami yang soleh. Saya menjadi istri yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Yang dekat kepada Allah sehingga hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sehingga apa? Hidupnya nikmat, hidupnya lebih tenang lagi. Dan ibu jadi hamba Allah yang bersyukur, bersabar dan istiqomah dekat kepada Allah sehingga ibu surga dari Allah. Silakan Ustaz Syam ditambahkan, silakan. Baik, ibu kalau nggak ketemu dia, ibu kangen nggak? Saya Kalau nggak Kalau ketemu, nggak ketemu yang orang orang yang yang menzolimi ngezolimin itu, ibu. atau biasa aja? ya biasa aja. Ya udah nggak usah ketemu. Nabi bilang saya maafkan kau tapi jangan muncul di hadapanku. Nah, jadi kalau nggak ada kepentingan ketemu nggak usah ketemu karena kita ini mesti menjaga hati kita juga. Kadangkala kita udah maafin tapi kalau ketemu ada lagi muncul lagi ya udah nggak usah ketemu. Subhanallah. Tapi rumahnya dekat apa jauh Bu? Itu di
Jakarta. Wah, Jauh. jauh. Ya. Ketemunya Biarin kalau aja. hari raya. Ketemunya kalau hari raya udah kan setahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali nggak apa-apa lah, Setiap ketemu tahan-tahan lah. maaf-maafan. Setiap Ya ketemu udah, maaf-maafan. tahan-tahan lah setahun Iya. sekali. Subhanallah. Kemudian yang kedua, tapi kalau ibu mau nikmat hidupnya, lebih nikmat lagi, nggak usah peduli. Jadi bukan nggak ketemu, tapi nggak usah peduli. Ketemu pun anggap aja dia adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah memang ada dalam hidup saya. Jadi dia tidak punya pengaruh dalam hidup saya, bukan dia yang menyebabkan doa saya terkabul, bukan dia yang menyebabkan saya bisa makan kenyang, bukan dia yang menyebabkan saya hidup bahagia. Yang menyebabkan saya hidup bahagia adalah diri saya sendiri, kedekatan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang toksik itu kalau bisa nggak ketemu, nggak usah ketemu. Tapi kalau sudah legowo, lepaskan semuanya, hilangkan dendam dalam hati, silahkan berjumpa ya, hanya dengan kecuali memang kalau silaturahim banget gitu. Silaturahim banget itu seperti misalnya memang saudara kandung, wah ini mau nggak mau harus diperbaiki segera. Ya kalau memang dia adalah anak dengan orang tua harus diperbaiki segera, karena itu memutus juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu putusin silaturahim. Tapi kalau dia orang asing segala macam, Nabi pernah menyuruh salah seorang yang pernah menyakiti hati perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak muncul di hadapannya walaupun Nabi sudah memaafkannya gitu. Masya Allah, ibunya harus legowo. Legowo. Ya Bu ya, Insya Allah. Oke, Ibu di sini dulu, jangan kemana-mana ya. Makasih banyak curhatannya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay.